Berarti lebih dalam, ya. lebih cowok. Iya. Sampai mentok melintir. Berarti ukuran penis berarti lebih berpengaruh, Dok. Tanyain ya, seks oral itu kemungkinan menyebabkan HIV atau tidak, Dok? Membuat anak kembar itu ada posisi tertentu, itu hoax atau fakta, Dok? Oke, selamat malam semuanya. Oke, ini episode pertama ngobrol-ngobrol di warung analog kopi. Ngobrol di warung kopi santai, kita ngobrol santai. Acara ini mudah-mudahan ini bisa nambah ilmu buat kalian. Ngomong-ngomong lampunya silau. Kayak gue keputihan deh. Nah, kalau keputihan nanti berobat dulu. Ngomong-ngomong ini rakyat-rakyat di sana banyak banget nih, ada 1, 2, 3 ya 500 orang lah ya. Di sini gua punya narasumber itu adalah Dr. Komay Alamsyah SPOG. Jadi beliau ini adalah spesialis kandungan yang terkemuka di Sukabumi, bro. Jadi dulu mungkin teman-teman semua tuh pernah dengar ya tentang waktu istilah-istilah tentang seksiologi ya. Ya, kata-kata seksiologi sendiri mungkin masih masih memiliki image yang kadang-kadang bisa kita konotasikan agak sedikit berbau porno ya, atau berbau ini. Makanya kita mungkin saat ini mengambil istilah mungkin yang lebih elegan ya. Kita bicara tentang masalah kesehatan reproduksi. Karena kalau kita bicara Kespro, kesehatan reproduksi, terutama kesehatan reproduksi remaja itu luas banget materinya. Ya, jadi ada yang berkaitan dengan seksiologi, ya dalam hal ini pengenalan diri nih, pengenalan kita para remaja tentang pubertinya, tentang pubertasnya. Kemudian masalah-masalah di sekitar pubertas itu, baik masalah fisik, perubahan fisik yang ada, masalah emosi ya, kemudian permasalahan-permasalahan penyimpangan-penyimpangan yang biasa terjadi di kalangan terutama anak cowok biasanya. Oke. Tetapi nggak menutup kemungkinan kalau di sini ada teman-teman yang cewek yang pengen ngobrol-ngobrol ya, bisa sharing silahkan. Materi kita konsepnya santai ya, Dok Aju. Ya, ini namanya nongkrong di warung kopi sambil ngomongin seks dan ginekologi. Dokter Aju ini ya, dokter di Klinik Harapan Bunda ya, Dok ya? Ya, saya di praktek di Parung Kuda. Di Parung Kuda ya. Ya memang tentunya masalah-masalah yang berkaitan dengan remaja ini ya, konsep dasarnya sih ya, karena yang pertama itu adanya perubahan ya, perubahan dalam hal ini perkembangan hormonal, lonjakan-lonjakan hormon yang meningkat cukup tinggi sehingga ya tentunya akan ada dampak ya, dampak secara fisik, akan ada perubahan tanda seks sekundernya, kemudian perubahan secara emosi atau psikisnya juga akan berbeda. Biasanya sifat egonya akan lebih muncul ya. Sebab itu berkaitan juga dengan kemampuan mereka nanti untuk survive ya. Dan kenapa kita pengen tahu tentang Kespro ini? Karena pada dasarnya kan tujuan kita belajar atau ya diskusi kayak gini tuh berkaitan dengan sifat dasar atau ciri seorang makhluk hidup, yaitu harus mampu bereproduksi. Kalau misalkan tidak ada proses reproduksi, mungkin perkembangan umat manusia akan terhenti seperti itu. Ya, tetapi dalam perjalanannya, ya tentunya mungkin ada masalah-masalah yang bisa kita diskusikan. Jadi ini banyak banget ya, Dok ya. Betul. Pertanyaan dari awam sebenarnya, dari pasien-pasien saya. Betul. Apakah pubertas yang sekarang itu wanita itu kan lebih cepet banget pubertas? Iya. Apakah berhubungan dengan makanan, terutama mecin, Dok? Sekali ya, jadi tentunya gini, kalau kita mengenal dulu waktu lagi sekolah tuh ya, kita pernah belajar tentang teori Bloom gitu. Teori Bloom itu banyak banget, sering banget dipakai kalau misalkan teman-teman sebagai dasar skripsi ya, buat melihat bahwa bagaimana suatu perubahan atau perkembangan dari suatu penyakit ya. Bahkan tentang kita berbicara tentang masalah keadaan fisiologis seperti itu. Jadi dalam perjalanannya kita memang mempelajari ya manusia itu berdasarkan tahapan-tahapan waktu, berdasarkan usianya. Makanya kita mengenal
ada yang namanya neonatus ya, kemudian ada namanya balita, kemudian ada adult gitu ya. Jadi tahapan-tahapan yang kita kenal seperti itu. Dalam tahapan tahapan tadi itu tentunya akan ada perubahan yang terjadi di dalam diri seorang manusia. Kemudian kita akan pelajari perubahan ini sifatnya apakah fisiologis atau tidak. Teori Bloom tadi menyatakan bahwa salah satu kenapa terjadi perubahan dalam diri kita selain perjalanan fisiologis alamiahnya, juga ada pengaruh dari faktor lingkungan, ya. Lingkungan, host space, ya mungkin pernah dengar kita. Kemudian apakah makanan ini bisa mempengaruhi kondisi atau perubahan pola menstruasi seorang gadis atau seorang wanita seperti itu ya? Tentunya pasti bisa, akan mempengaruhi juga. Karena kan dengan jumlah manusia yang begitu banyak, tentu saja ada upaya dari para peneliti untuk mencukupi kebutuhan makanan kita yang terbatas gitu ya. Nah, pengolahan makanan yang dibentuk dalam tempo yang cepat, kemudian dalam jumlah yang banyak, seringkali itu terjadi suatu bentuk rekayasa dalam science of food ya gitu ya. Jadi perubahan-perubahan itu akan berpengaruh ya. Misalkan saat ini mungkin kita tahu misalkan untuk bisa mengkonsumsi 1 ekor ayam aja itu membutuhkan waktu mulai dia dari telur sampai bisa dikonsumsi itu kurang dari mungkin 1 bulan ya. Ya, kurang dari 40 hari sudah bisa dikonsumsi. Ada rekayasa genetik yang akan dipakai seperti itu. Misalkan kita menggunakan makanannya dengan kadar hormon tertentu. Tentu saja apa yang kita makan ini memberikan efek ya, terutama tadi terhadap perubahan pola menstruasinya. Bisa kayak gitu. Jadi memang berpengaruh ya terhadap makanan ya, oke? Ada pengaruh. Soalnya rata-rata dulu tuh kalau nggak salah kakak saya tuh masih SMP gitu. Sekarang tuh udah kelas 5 SD tuh sudah mulai menstruasi gitu. Memang makanan tuh berpengaruh. Jadi generasi-generasi mecin generasi-generasi mecin di sana hati-hati. Makanan itu memang berpengaruh, bahaya. Ya mungkin ada pertanyaan dari teman Instagram ya? Dari teman Instagram. Oke. Namanya dari Syahira Akuila. Tanya ya. Halo Syahira. Tanya ini ya, seks oral itu kemungkinan menyebabkan HIV atau tidak, Dok? Ini pertanyaannya langsung menjurus ya. Menjurus. Oke. Sebenarnya di sini banyak pakar ya, banyak pakar di sini yang bisa menjawab. Ada Dokter Nendri ya. Halo. Kemudian ada juga Dokter Teta dari Al-Muluk nih. Pakar HIV ya, Dok ya? Mantan pasien. Wah, jangan. Waduh. Bahaya ya. Jadi ada juga ini Dokter Arbo nih ya. Dokter Arbo pengetahuannya masih fresh ya. Iya. Jadi kalau kita bicara tentang masalah HIV gitu, jadi kita bicara masalah virus yang ditularkan melalui darah seperti itu ya. Jadi proses penularannya seperti itu. Jadi harus ada area yang luka, kemudian ada cairan atau darah yang mengenai area luka tersebut. Jadi kemungkinan sih kalau untuk masalah apa istilahnya kalau oral tuh blow job ya. Blow job. BJ. Jadi pekerjaan ini apa yang ditiup? HIV sendiri itu kan penyebabnya oleh suatu virus ya. Ya jadi retrovirus di mana dia itu kalau tidak ada medianya dia akan menjadi suatu benda mati gitu. Tetapi ketika ada media yang dia bisa tinggal di situ, misalkan cairan tubuh dalam hal ini sperma atau dia di darah gitu ya. Kemudian dia ada kontak dengan daerah yang terluka kayak gitu. Itu bisa saja akan terjadi ada proses ini ya, ada proses penularan bisa terjadi di situ. Sehingga untuk masalah blowjob tadi ya, apakah bisa menularkan HIV? Bisa. Cuma persentasenya bagaimana? Kenapa dia bisa? Apabila misalkan ada, ini jangan pada cemas gini ya. Tenang. Jangan kepikiran. semua ya. Mukanya berkeringat.
Jadi kalau misalkan apa namanya ada luka misalkan pada gusi atau yang lain kayak gitu ya, ada di sekitar daerah apa namanya mulutnya gitu ya, atau daerah oralnya seperti itu. Kemudian ini ya pada kasus yang ini ya, yang straight ya. Jangan berpikir yang ini, yang hetero yang hetero dulu ya. Yang hetero. Yang hetero dulu kita ngomong, ya jangan ya. Nah, kita bicara yang hetero dulu. Tenang, Dek. Ya. Jadi pada kasus seperti itu bisa saja terjadi misalkan dalam spermanya, cairan tubuhnya misalkan mengenai daerah area luka pada gigi atau gusinya gitu. Sehingga ada kemungkinan untuk tertular, cuma resikonya rendah ya. Berarti kalau pakai bahu resikonya tinggi dong. Bisa tinggi. Makanya biasanya suka dikasih cap ya. Dibekalin cap. Walaupun nggak tahu rasanya gimana, cuma ya buat perlindungan lah, perlindungan kedua belah pihak. Jadi dok, artinya kalau misalkan blowjob itu berarti dia itu resiko tertular HIV-nya lebih sedikit, kecuali dia ada luka. Ya, gitu berarti. Berarti sama dengan ciuman dong, Dok? Ciuman, jadi gini, untuk apa namanya penularan ya, untuk penularan. Ciumannya seperti apa dulu gitu ya? Separah apa gitu, sehot apa gitu ya? Ya, tapi untuk kasus penularan secara langsung atau kontak langsung pada area yang luka dengan cairan tubuh, apakah itu darah maupun sekret yang lain, persentasenya masih rendah. Persentasenya masih rendah. Ya, memang kalau yang darah ke darah itu lebih cepat. Darah ke darah. Air susu gimana dok ke anak? Ya, kalau untuk apa namanya pada kasus bayi itu agak sedikit berbeda. Ya. Jadi ketika seorang ibu yang HIV atau ODA ya, orang dengan HIV/AIDS seperti itu hamil, kemudian dia melahirkan, ya, itu tidak disarankan untuk dilakukan pemberian ASI pada bayinya. Kenapa? Karena memang mukosa atau dinding usus bayi itu sangat rentan, tipis deh. Jadi ketika walaupun di ASI itu sendiri itu untuk HIV sendiri agak sedikit gitu ya, untuk persentase sedikit. Tetapi karena diberikan terus-menerus dan mukosa ususnya itu tipis, sehingga bayi itu lebih rentan untuk terkena resiko. Jadi sehingga biasanya sih disarankan untuk tidak diberikan ASI. Jadi mukosa bayinya bukan air susunya dok ya? Iya, air susunya persentasinya kecil kan? Oh iya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Bapak Boyke, silakan. Ini Boyke semua nih fansnya banyak banget kayaknya. Boyke fansnya cewek semua nih. Boy. Ini harusnya kita sama dokter Boyke ya harusnya. Oh dokter Boyke kita diskusinya. Kita udah punya dokter Boyke. Dari Maria nih dok. Tuh kan cewek lagi. Apa penyebab dari cairan bebas di belakang rahim dan bahaya gak sih katanya dok gitu dok? Ini jadi ini kayaknya ini ya pertanyaan USG ya, gambaran USG tentang cairan bebas. Jadi Maria ini mungkin ini, Boy, dokter juga ya, Boy, nanya? Bukan. Waduh. Siapa? Ade-adean ya, Boy. Iya. Pada kondisi kalau tentang apa namanya konsep cairan bebas itu biasanya berkaitan sama USG. Jadi pada hasil pemeriksaan USG kadang kita temukan adanya cairan bebas di area paling rendah dari perut, namanya cavum Douglas atau Douglas pouch. Ya di situ seringkali pada kasus-kasus terutama yang berkaitan sama infeksi di daerah panggul sering ada tuh kalau gambaran ininya. Jadi pada dasarnya cairan bebas itu yang pertama dari kuantitasnya dulu ya, jumlahnya. Apabila dia misalkan cairannya minimal menurut kita tidak terlalu banyak di bawah 80 cc seperti itu, ya dia sebenarnya sih tidak terlalu memiliki pengaruh secara klinis, nggak ada efeknya misalkan nggak terlalu yang sakit. Tetapi kalau udah lebih dari itu, kadang-kadang dia sudah mulai memberikan gejala-gejala, misalkan ada rangsangan di rongga perut gitu ya. Pada kondisi yang memang berkaitan dengan cairan yang banyak dan sifatnya akut.
pada kasus-kasus yang kronis, kita kenal ada asites ya di rongga perut itu. Kalau asites itu biasanya nggak terlalu bergejala. Nah, cuma gambaran USG pada seorang wanita yang secara umum kita dapatkan cairan bebas di rongga perutnya, ya itu merupakan suatu petunjuk diagnostik atau petunjuk klinis kecurigaan adanya suatu adneksitis atau radang daerah panggul atau istilahnya PID, pelvic inflammatory disease kayak gitu. Itu bisa. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada cairan seperti itu, yang pertama nggak usah takut ya. Yang kedua kita kenali apakah ada gejala-gejala ini nggak, nyeri perut bawah, sakit pinggang ya, atau riwayat keputihan lama kayak gitu. Ya, kalau untuk penanganannya sih biasanya kita atasi keputihannya. Oke. Ya. Berarti memang Mau jadi serius gini ya ini ya? Ada gitu. pertanyaan terlalu serius ini. Serius. Sebentar dok. Jadi bahaya atau enggak dok kesimpulannya? Kesimpulannya harus diperiksakan. Harus disesuaikan sama gejala yang dimiliki. Kalau memang nggak bergejala, cuma ada gambaran cairan bebas sih nggak apa-apa. Cuma ada juga sih kepentingannya terutama untuk masalah kesuburan nanti. Nanti mungkin Dokter Arif ya yang harusnya yang lebih layak untuk bicaranya. Nanti bisa. Boleh. Kita kalau yang pengen kesuburan boleh. Ya. Kalau kita tentang gersangan ya. Oke. Tadi kan cewek terus nih. Yang cowok nih dok. Cowok nih. Ini fansnya Arbo belum nih? Ini saya mau nanya nih dok nih. Siap. Di rotal nih ada nih. Ini ya rotal. Silakan rotal. Wah, nanya yang masuk rotal. Coba apa, Bud? Sebetulnya, Dok, saya tuh sering dengar kalau untuk membuat anak kembar itu ada posisi tertentu, itu hoax atau fakta, Dok? Keren. Langsung to the point aja kita. Iya. Cara membuat anak posisinya dok kan. Posisi. Kalau cowok, cewek dan kembar. Kalau untuk anak kembar sih lebih ke arah ini ya. Lebih ke arah bukan masalah posisi. Jadi apa istilah tadi? Genetik. Mitos ya. Mitos. Kalau cowok cewek mungkin masih bisa diupayakan. Tetapi begini prinsipnya sih begini. Jadi dasarnya itu tuh kenapa ada teori-teori yang mengatakan seperti itu, makan yang daging, jadi prinsipnya begini. Jadi kalau untuk terbentuknya seorang individu itu kan hasil gabungan dari hormon atau kromosom dari ayah sama dan ibu gitu ya. Untuk menghasilkan, seperti kita ketahui kalau ayah itu kan, kalau untuk cowok itu kromosomnya XY ya. Iya. Ya, kalau untuk cewek XX ya. XX apa dok? Itu kelainan kromosom, Nah, itu lebih mengaum. Ya. Jadi nanti ketika itu terbentuk itu kan separuh dari kromosom. Ini kita bicara tentang kromosom kelamin ya. Iya. Ya, jadi kromosom X atau kromosom Y nanti akan bergabung gitu ya. Suplai dari ibu sama suplai dari ayahnya kayak gitu, suplai dari suaminya. Jadi kalau kita tahu bahwa sperma itu dia membawa hanya satu kromosom kelamin. Nah, dia bisa membawa kromosom X atau dia membawa kromosom Y. Sedangkan sel telur itu cuma satu doang, kalau nggak X ya X lagi. Ya. Nah, jadi yang menentukan untuk cowok cewek itu adalah dari bapak ya, dari suami, bukan dari istri. Kalau misalkan dapat anak cewek mulu, jangan salahin istrinya. Memang dari kitanya justru yang untuk memberikan kromosomnya yang mana. Berarti si cowoknya lebih feminim. Nah, sifat dari sperma yang membawa kromosom X itu, spermanya biasanya dia larinya lambat, spermanya, gerakannya, motilitasnya dia lambat, cuma dia kuat. Jadi ketika ada halang rintang seperti itu ya, atau ada Lebih kurang nge-gym lah ya dok ya. lebih kuat, tapi dia lambat gitu ya, kayak orang nge-gym ya. Iya, orang nge-gym lah. Nah, kalau yang sperma yang bawa kromosom Y, yang bawa kromosom cowok, itu larinya kencang. Larinya kencang, cuma dia nggak kuat stres.
Jadi prinsipnya itu. Jadi kalau misalkan yang membuahi sel telur nanti itu yang sperma membawa kromosom Y, biasanya kita akan memberikan kemudahan biar dia cepat melaju mencapai sel telurnya kayak gitu. Misalnya ada beberapa yang diberikan pada saat hubungan suami istri itu dikasih cairan basah tuh, misalkan kayak soda kue gitu ya. Ya di ini dulu, obeh dulu, bukan obeh. Cebok. Biar nggak tegang ya. Obse dulu ya. Obse dulu. Jadi itu dulu, cebok dulu sebelum hubungan. Ya. Jadi supaya memudahkan si sperma tadi untuk melewati, karena kan secara alamiah pada saat proses koitus itu leher rahim itu akan mengeluarkan lendir yang lebih banyak sebagai barier sebenarnya, sebagai barier juga, kemudian zat asam juga kadang lebih banyak di situ sehingga banyak yang berguguran sperma-sperma yang bawa gen Y itu sebenarnya. Kayak Benteng Takeshi lah ya kalau kita lihat. Jadi yang cebok tuh ceweknya apa cowoknya, Dok? Ceweknya. Cowoknya nggak usah berarti? Cowok sih enggak. Iya, cukuran aja. Baik. Betul. Kalau yang buat anak cewek? Kalau buat anak cewek biasanya kita kasih halangan buat yang sperma Y-nya. Berarti yang lebih asam? Lebih asam. Jadi kita cuka makan yang sudah diencerkan. Iya. Kalau misalkan kalian mau tanya nih komposisinya, silakan konsul ke dokter Komeng. Next episode. Kalau posisi juga sama prinsipnya. Posisi yang memudahkan supaya dia lebih memudahkan untuk mencapai sel telurnya. Berarti lebih dalam, lebih cowok. Iya. Sampai mentok melintir. Berarti ukuran penis berarti lebih berpengaruh, Dok? Nggak ngaruh. Nggak ngaruh? Nggak ngaruh. Nggak ngaruh? Enggak. Kalau buat hamil tuh ukuran nggak ngaruh. Oh, ukuran nggak ngaruh, Dok, justru? Enggak. Bukannya lebih dalam tuh lebih cowok ya? Ya, enggak lah. Itu kan tergantung kemampuan, kan sama daya daya semprotnya juga. Oh, daya semprot. Semprotnya. Oke. Dipijit ujungnya, Dok, biar Kayak nyiram tanaman. Ujungnya katanya. Supaya gimana Ami? Ini ada pertanyaan nih. Siap. Dok, ini ada pertanyaan dari Nendri Suhendrik. Tadi bisik-bisik sih di belakang saya, katanya sebenarnya kalau coli itu bahaya nggak sih, Dok? Kan sekarang juga banyak anak kecil yang udah keseringan coli, itu bahaya nggak sih, Dok? Katanya seperti itu. Nendri masih coli sekarang. Oke. Coli itu masturbasi ya atau nani ya? Masturbasi atau nani itu sebenarnya kategori penyimpangan seksual. Ya kan? Penyimpangan kan? Karena normalnya kan memang harus nama pasangannya. Kalau belum ada. Kalau belum ada ya itu makanya ada penyimpangan. Jadi kalau pakai imbuhan itu boleh ya, pakai imbuhan boleh berarti. Baik ya, jadi kita bisa katakan penyimpangan, tapi penyimpangan ini tentu saja kan memang ada karena bukan pada tempatnya, tentunya akan ada konsekuensi. Yang pertama, kalau secara fisik tergantung kasar sama halusnya tangan atau media yang digunakan. Medianya. Kalau misalkan medianya itu iritatif gitu ya, nah itu bisa mengiritasi justru. Justru ada fetis-fetis yang justru mengiritasi kan, lebih enak katanya. Tapi kan after. Kalau fetis-fetisnya mungkin buat merangsang area aerosol awal nggak apa-apa. Cuma kalau memang terakhir kan setelah beres langsung ada lecet-lecet kan seperti itu. Untuk yang belum punya pasangan mendingan coli atau BF? Gimana? Untuk yang belum punya pasangan, mendingan coli atau lebih baik puasa. Ya, tadi kan kita bicara masalah penyimpangan. Jadi memang
sebaiknya sih jangan gitu ya. Ya cari pasangannya. Cepat-cepat aja Kalau seperti masih Dokter kecil, Nendri. Kalau masih kecil gimana dong maksudnya? Maksudnya masih kan SMP atau Ya. SMP kelas 1, 2, 3 gitu Ya. kan. Maksudnya dia belum tentu udah balik. Oh, tapi udah ngelakuin dulu gitu Iya. misalkan. Itu kan jatuhnya nanti ke psikis juga. Jadi selain fisik psikis. Untuk alat reproduksi nggak masalah. Atau fisik enggak? Tapi ya lecet tadi. Oh. Bisa lecet, bisa tergantung kan dia media sama mungkin daya imajinasinya kayak gimana gitu ya. Ada yang ingin mencoba sesuatu yang aneh-aneh gitu. Itu yang bisa. Mempengaruhi sensitivitas nggak sih dok? Sensitivitas sebenarnya sih nggak ini ya, apa namanya? Nggak, untuk masalah sensitivitas sebenarnya sih nggak terlalu spesifik. Sebenarnya sih nanti berkaitannya sama apa nih? Hubungan suami istri yang bakal lebih cepat, lebih cepat atau lebih lama. Kalau untuk hubungan lebih cepat lebih lama sebenarnya bukan hanya masalah apa namanya bendanya gitu ya, kelaminnya, tapi pikiran juga pengaruh. Oh, dialihkan. Ya, semakin dia ini gitu kan berkonsentrasi semakin ini ya. Kalau Anda fokus banget gitu, makin cepat lah keluar. Jadi harus dialihkan. Ini pengalaman ya. Ngawur banget. Mikirin hutang, mikirin tagihan. Nah, gitulah. Ada lagi pertanyaan ini. Kayak udah pada melehoi gini nih kayaknya. Masyarakat ini pada melehoi ini gimana? Rasanya ada yang nyumbang lagu ya. Iya. Apa kita selingan lagu dulu? Ini kebetulan saat ini juga ada Dokter Riki ya. Dokter Riki praktisi hitan di Sukabumi. Dengan metode modernnya gimana? Gimana dok? Bisa di ini nggak? Coba sini dokter Riki. Bisa gimana metode Kita hitan bahas terbaru gitu? tentang perhitanan kita minggu depan aja. Iya, ini sebagai ini ya, preview kita. Jadi gimana? Ada teknik baru? Teknik hitan yang nyaman, aman, modern. Nyangkut, sorry. Bisa di share. Coba. Ah. Perhitanan sekarang gimana nih? Itu kan alat reproduksi juga ya kaitannya. Untuk pertama-tama perkenalkan, saya Dokter Riki dari Dokter Hitan Sukabumi di Sukaraja. Jadi ya untuk modal reproduksi mungkin ya untuk dari harus bahan baku untuk seksualitas ya, untuk nantinya dewasa butuh alat hitan, iya gitu, senjata yang baik mungkin ya. Jadi kalau bentuknya juga maksudnya tidak hitan juga kan akan berpengaruh pada seksualitasnya gitu. Bentuknya tidak hitam. Nyempitin Kupluknya ada kupluknya. Ada kupluknya maksudnya, atau yang belum hitam gitu kan. Jadi itu juga berpengaruh mungkin gitu dok ya. Kalau untuk tekniknya gimana dok yang sekarang dok? Oh untuk tekniknya sih Masih pakai itu dok, pakai bambu itu dok, pakai sembilan. udah enggak dok gitu. Jadi yang metode laser juga udah sangat jarang ya kalau di kita. Berarti di dokter hitan Sukabumi udah pakai teknik apa nih? Ada macam-macam. Yang paling favorit sih sebenarnya sekarang klem. Diklem. Jadi klem itu menggantikan jahitannya. Jadi tidak ada jahitan di hitannya nantinya gitu. Sekarang udah kan dijahit. Nggak dijahit. Tapi bentuknya bisa Nggak dijahit dan nggak diperban gitu. Itu pengalaman anak dulu waktu ganti perban. Waduh, itu luar biasa. Iya gitu kan. Hitan itu pas ganti perbannya gitu. Seninya. Seninya ya. Terus bentuknya juga jadi lebih estetik karena udah ada bentuk yang dicetak di klemnya itu gitu. Jadi lebih rapi lah ya. Lebih rapi, lebih estetik, lebih Berarti estetik. cetakannya udah cetakan patokan. Cetakan pabrik. Cetakan pabrik. SNI. Iya. Bunga mawar. Pokoknya Nih kalau kalian teman-teman ada yang mau hitan udah dewasa atau anaknya mau hitan, ini bisa nih, tekniknya banyak juga nih. Harganya juga bisa. Repair. Nerima juga Repair. Reparasi. Dok, yang paling gede yang pernah disunat umur berapa? Umur 43 tahun pernah dok. Wah. Wih. Iya, tapi mualaf itu. Oh, baik. Iya. Itu secara teknik gimana? Secara teknik ya kalau dewasa kan biasanya risiko perdarahannya makin besar. Kalau risiko perdarahan makin besar ya pakai metode stapler biasanya dok. Iya, jadi dia Hektar ya?
Semacam itu mungkin prinsipnya ya. Tapi dia alat hitan kok. Tenang aja. Ada Gitu. di rumah hitam Sukabumi ada. Ada dok. Gitu. Kabarnya mau buka cabang di ini ya. Oh ya, Di kita Palami ya. rencana mau Sinang buka Palai. cabang sebentar lagi di Sinang Palai, Waduh. Baros. Bercabang. Rumah hitannya yang bercabang insya Allah. Oh, bibitnya bercabang. Bukan. Gitu. Oke, buat kalian yang reparasi senjata silakan hubungin Dokter Hitan Sukabumi lah pokoknya. Kontaknya ada di sini nih. Nih. Instagramnya ada nggak nih? Instagramnya ada. Instagramnya ini nih. Gue tunjukin. Rumah. Rumahnya ini, alamatnya inilah gue share. Semuanya gue share semuanya. Perumahan. Ada lagi. Ini juga ini mau launching itu. Apa tuh? Narami itu. Oh iya. Ownernya tuh. Coba ini ada klinik-klinik. Ada spesialistiknya nggak nih? Ada khususnya nggak nih? Sebentar lagi mau launching nih. Ayo deh. Dulu lah. Jadi ini masih dalam tahap proses klinik Narami ini, tapi dia akan berkolaborasi dengan klinik Hitan Sukabumi. Oke. Ada lagi pertanyaan tentang reproduksi nih? Kalau tidak ada, alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Bentar dulu. Oh belum? Tadi kopi kita dari mana nih? Ini ngomong-ngomong ini kita nongkrong di tempat yang paling asik di Sukabumi nih. Ini kopinya luar biasa. Kalian kalau misalkan main-main ke Sukabumi sebelum ke Pelabuhan Ratu, lu mampir dulu ke kota. Namanya adalah, cek aja di Waze, cek aja di Google Map. Namanya Analog Coffee House. Iya. Suasananya sangat Ya, suasananya enak lah ya. ini ya. Family, bebas, cozy banget di sini. Serasa di rumah sendiri. Selama serasa di rumah Mang Erlan pokoknya. Oke, mungkin segitu aja Dok ya. Kita cukupkan Dok ya untuk malam ini. Nanti kita coba bisa jadwalkan kembali untuk tema-tema. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau request temanya apa? Kalau teman-teman mau request, silakan komen di bawah. Kira-kira mau bahas apa tentang kesuburan? Kita ada pakarnya. Kita ada pakarnya. Waduh, boleh. Apa? Boleh. Nanti mungkin Kenakalan pria kita ada bahannya. Oh, ini traumatologi. boleh. Nanti tentang berkaitan sama Kecelakaan ya Dok ya? ya, kecelakaan apa nih? Banyak kita ada Banyak. tentang COVID, nanti kita ada spesialis paru. Oh benar, spesialis paru. Kalau misalkan kalian ada tanyaan tentang paru juga ada. Ini juga masalah remaja juga nih, masalah tentang Bekal. narkoba dan lain sebagainya. Nanti kita panggilkan dokter anestesi ya buat Oh, tentang perbius-biusan kita juga ada. Terserah pokoknya bebas. Kalian komennya di bawah. Silakan mau tema apa aja dulu yang dibahas. Kita akan jadwalkan nanti. Apa? Remaja hubungin Hendrik. bagian buat konseling remaja yang Iya. mencoba berusaha untuk berbeda ya. Mau nyari jodoh? Ini konseling tentang kenakalan pria di Sukabumi juga ada. Oke. Ada lagi? Ada lagi ya? Oke Dok, kita cukupkan Dok ya. Terima kasih udah menonton ngobrol-ngobrol kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Rips Production. I'll see you next time and bye-bye.